Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, rencana pemerintah mengimpor tepung susu dan sapi memantik protes dari para pengepul susu dan juga peternak sapi di sejumlah daerah. Padahal kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kekurangan stok susu di tanah air. Dalam program makan bergizi gratis khususnya, bagaimana cara Kementerian mengatasi dilema impor susu agar sejalan dengan misi Astacita Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto? Inilah pemirsa, catatan Kabinet Merah Putih. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Demonstrasi pengepul susu dan peternak sapi yang diwarnai aksi satir, mandi serta membuang susu di Boyolali, Jawa Tengah dan Pasuruan, Jawa Timur menjadi ironi di tengah kebutuhan susu dalam program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada awal Januari 2025. Bagaimana tidak, para pengepul susu dan peternak sapi mengaku produk susunya tidak terserap industri pengolahan susu sehingga terbuang percuma. Mereka pun meminta agar pemerintah menyetop rencana impor susu. Yang sangat menyayangkan dengan adanya batasan kuota ini, sehingga banyak peternakan rakyat bukan hanya di Kabupaten Pasuruan, tapi hampir menyeluruh sebenarnya, yang sulit untuk diterima di industri. Bukan karena masalah kualitas, kalau kualitas kita masih berani dibanding untuk susu-susu impor. Cuma yang kita sayangkan di sini adalah penerapan kuotanisasi yang berada di industri pengolahan susu. Menanggapi protes itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung melakukan gerak cepat dengan menggelar mediasi antara pengepul susu, peternak sapi, dan industri pada Senin 11 November 2024. Hasilnya, pemerintah berjanji akan mengubah regulasi yang isinya mewajibkan seluruh industri menyerap produksi susu peternak lokal. Kami mengubah regulasi seluruh industri wajib menyerap susu petani. Itu kami langsung sudah sepakati, tanda tangan, mengirim surat ke dinas-dinas, provinsi, dinas peternakan, provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, Perpres yang ada sekarang kita usulkan ubah, Pak Mensetnek sudah setuju. Itu isinya adalah industri wajib serap susu peternak kita. Kenapa? Dulu 9798 ini adalah saran IMF dicabut tentang kewajiban untuk menyerap susu. Sekarang kita hidupkan kembali agar peternak kita bisa tumbuh, produksi dalam negeri bisa tumbuh. Lalu bagaimana dengan rencana impor susu dan sapi? Berdasarkan data Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, kebutuhan susu dalam negeri untuk program makan bergizi gratis mencapai 4,7 hingga 8,5 juta ton. Namun saat ini capaian produksi lokal kurang dari 1 juta ton atau di bawah 21%. Sementara pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 14 triliun rupiah dari 71 triliun rupiah untuk susu dalam program makan bergizi gratis. Kondisi ini tentu membuat pemerintah mau tak mau mengambil kebijakan impor. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pihaknya terpaksa melakukan impor sapi guna memenuhi kebutuhan susu nasional dalam program makan bergizi gratis. Sapi yang diimpor nantinya akan dikembangkan oleh sejumlah investor asal Vietnam, Qatar, dan Brazil dengan tujuan dapat menambah produksi susu dalam negeri dengan target 1,8 atau 2 juta ton. Kalau sapi, itu di wilayah domain kami. Kalau sapi nanti adalah kami ingin ada investor dari Vietnam, ada dari Qatar, ada dari Brazil. Ini kami yang antar langsung. Dia bersedia bangun industri di Indonesia kerjasama dengan petani. Dia menjadi off-taker. Nah, kita dorong ini, dorong dari Vietnam kemarin, dan bahkan kalau mereka diberi kesempatan, kita ini tugasnya pemerintah regulator mempermudah izinnya semua, berani memproduksi susu
1,8 sampai 2 juta ton, bisa dibayangkan. Mungkin beberapa tahun ke depan. Nah, itu targetnya, namanya PTTH dari Vietnam. Sudah datang, sudah 2 kali datang. Berarti ini nanti akhirnya ke depan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan susu, makan bergizi gratis adalah kolaborasi antara peternak yang ada di Indonesia dan juga Semua impor. pihak. Kolaborasi peternak, pengepul, industri, pemerintah sebagai regulator. Kita bina, kemudian kita mempermudah investasi. Kemarin ada yang mengusulkan impor, salah satu PT impor sapi perah, indukan. Aku katakan hari ini tanda tangan, tidak berbelit-belit, nggak ada macam-macam. Kami sudah minta dirjen, direktur, tolong dipermudah. Karena kita lagi butuh. Ini pangan bergizi gratis harus kita topang penuh. Berarti pemerintah yakin bisa memenuhi kebutuhan susu untuk ke depan 2025? Artinya tidak mungkin 1 tahun, Mbak. Tidak mungkin. Ini bertahap. Karena di 97 saja setelah dilepas, bebas seperti pasar bebas, itu impor kita dari 40% naik menjadi 80%. Ini butuh waktu. Butuh waktu membina mereka. Rencana pemerintah mengimpor tepung susu dan sapi untuk mengatasi kekurangan susu dalam program makan bergizi gratis dikritik pakar pertanian Eliza Mardian. Eliza menilai kebijakan itu bertentangan dengan visi swasembada pangan yang selalu diserukan Presiden Prabowo Subianto. Visi pemerintah, visi presiden kita ini harus sampai ke menteri-menterinya. Ini kita akan mencapai swasembada pangan. Jangan sampai ada salah satu menterinya yang itu tidak sejalan dengan niat mulia presiden kita untuk swasembada pangan. Kalau misalkan kita masih ingin mengandalkan impor tadi gitu kan untuk memenuhi MBG ini kan bertentangan dengan tadi visi kita untuk mencapai swasembada pangan. Sebetulnya ini MBG ini adalah momentum yang baik untuk kita menata ulang tata kelola pangan kita. Karena kan tata kelola pangan kita ini sudah semakin larut-marut, terlalu lama dibiarkan, masih banyak informasi, tata niaganya kurang baik, sehingga baik peternak lokal, para petani ini kan kesejahteraannya terus menurun ya. Bahkan produktivitasnya pun terus menurun, karena ya tadi kurang perhatian dan kurang insentif yang memadai dari sisi kebijakan dari pemerintah juga. Nah, MBG ini seharusnya menjadi captive market-nya bagi para peternak lokal kita. Dengan anggaran 71 triliun, ini harusnya dinikmati. Uang itu beredar di desa-desa, jangan ke kota lagi. Nah, dengan ada perputaran uang di daerah-daerah, ini kan akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Kekurangan stok susu memang menjadi dilema untuk Kementerian Pertanian dan jajarannya menyelesaikan pekerjaan rumah dalam program makan bergizi gratis. Pasalnya, program makan bergizi gratis mesti segera direalisasikan dalam hitungan hari. Di sisi lain, misi Asta Cita agar Indonesia bisa swasembada pangan tetap tidak boleh dikesampingkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.